akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Israel, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, Israel. Dan olehmu semua kaum di muka dunia, bumi ini akan mendapat berkat. Nah ini tertulis, ini nubuat, firman Tuhan. Ingat apa kata Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, ya, telah ada sang firman. Dan firman itu telah bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan yang telah ada. Main-main dengan Tuhan. Itulah. Karena mereka itu mengutuk Israel. Ya, lihatlah si Anies sama si Ganjar itu ngutuk-ngutuk Israel. Ya, nanti juga akan terima ganjarannya. Nah, Tapi yang Caki nyinggung hakim. Hakim itu di Indonesia Tuhan loh, Pak. nah itulah saya bilang sama, ya saya sudah menyampaikan kok. Lah, dia kan ini mantan hakim, mantan jaksa lagi. Saya pelajari tadi mantan jaksa. Nah, kemudian dia diberi julukan lagi presiden penjabut nyawa rakyat sendiri. Nah, itulah. Kemudian ini ada persoalan intelijen lainnya. Situasi dan kondisi yang berlangsung saat ini adalah perang. Sehingga timbul pertanyaannya, apakah Israel dan Amerika atau negara lain, ini negara lain yang mencari kesempatan, ya mencari kesempatan terlibat dalam kecelakaan ini, yang ingin mengambil kesempatan untuk mengambing hitamkan negara Israel atau Amerika. Ya, keadaan ini dimanfaatkan. Bisa saja Korea Utara, ya, bisa saja Korea Utara, ya, supaya terjadi perang kan antara Israel sama Iran. Iran ngamuk gara-gara presidennya mati di pesawat. Wah, senjatanya dikirim, dibeli. Nah ini kita nggak tahu, ya. Pokoknya tidak ada negara sahabat, yang ada itu negara tetangga. Hari ini dia bersahabat, besok dia sudah perang. Iran sama Israel dulu bersahabat. Makanya kalau Margaret Thatcher, tidak ada negara sahabat, yang adalah negara tetangga. Ya, nah ini kemudian timbul pertanyaan lain, apakah Presiden Iran memang dibunuh oleh kelompok yang dendam karena kepemimpinannya? Kalau iya, siapa negara yang membunuhnya? Tadi ini negara lain. Bagaimana pembunuhan itu terjadi? Kemudian pertanyaan satu lagi, mengapa tidak ada pengawalan dari pihak militer? Nah, jadi kalau kita menganalisa intelijen itu, ya harus kita bahas semua. Nah, kalau iya, inilah yang harus dijawab. Jadi kalau seorang komandan, saya seorang komandan selalu menggunakan UK atau persoalan intelijen lain. Saya akan tanya, apakah contoh, apakah musuh akan menyerang? Nah, kalau mereka mau menyerang, kapan dia akan menyerang? Bagaimana dia menyerang? Berapa kekuatan mereka akan menyerang? Itu intelijen. Cari perintah itu kepada staf intelijen. Kalau saya sebagai komandan atau sebagai panglima, dia harus mencari jawabannya. Nah, ini yang harus dicari jawabannya. Kok tiba-tiba pakar-pakar kita, pakar Timur Tengah lah katanya, kepalanya pun nggak ada intelijen. Apalagi dia bukan militer. Terus terang aja, yang militer aja belum tahu. Ya, nah, apakah lagi kecelakaan helikopter merupakan kehendak ilahi? Nah, ini persoalan intelijen lain. Karena seperti tertulis di dalam firman Tuhan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Israel, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, Israel. Dan olehmu semua kaum di muka dunia, bumi ini akan mendapat berkat. Nah ini tertulis, ini nubuat, firman Tuhan. Ingat apa kata Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, ya, telah ada sang firman. Dan firman itu telah bersama-sama dengan Tuhan.
Dan firman itu adalah Tuhan yang telah ada. Main-main dengan Tuhan. Itulah. Karena mereka itu mengutuk Israel. Ya, lihatlah si Anies sama si Ganjar itu ngutuk-ngutuk Israel. Ya, nanti juga akan terima ganjarannya. Nah, saya kan tidak bicara. Ini keyakinan saya. Ini persoalan intelijen lain. Memang tidak pernah dibahas di sana. Karena kita ini Indonesia. Ya, banyak agama, banyak kepercayaan. Nah, inilah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Jadi orang Israel itu udah percaya sama ini. Nggak perlu menjatuhkan helikopternya pun, dia pun akan takluk nanti kan. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ya ini sudah tertulis ini. Oke lah, singkat aja saya. Ah, selanjutnya marilah kita tanya jawab. Silakan Pak Paul, singkat aja. Karena pembahasannya nanti akan melebar ketika sudah ada tanya jawab. Silakan moderator. Siapa? Pak Frans atau siapa? Halo? Wah, halo Pak Awe. Pak Awe. Nggak ada yang angkat tangan, Pak Tobing. Loh, Sementara. kenapa? Enggak, gini loh Pak Tobing. Hmm, Balik lagi, itu si Bell helikopter itu kan bangunnya pertama kali itu kan dari tahun 60-an, Pak. iya. Nah, kalau kita itu udah ada embargo, US ada embargo. Jadi pertanyaannya ini spare part-nya mereka ini dari mana? Itu ke satu. Ya kan? Hmm, Kedua, yang seperti saya kemarin bilang, saya ngomong sama teman saya, dia pilot uh, helikopter. Kalau di US, helikopter itu tidak dikontrol dari control tower di airport. hmm, Bahkan mereka harus report mereka dalam ketinggian berapa gitu. hmm, Cuman dia nggak ngasih, posisi. hmm, Jadi waktu kejadian pernah ingat nggak Pak Tobing waktu kejadian si Kobe Bryant tuh pemain basketball Lakers itu kan dia anaknya mau turnamen, ya hmm, biasalah orang kaya dia nggak mau nyetir mobil dia naik helikopter. hmm, Nah waktu itu kabut tebel. Nah hmm, begitu pilotnya kelihatan di depan udah tebing, jadi udah nggak tahu dia ketinggian berapa, hmm. nggak taunya di depan ada tebing kabut tebel, dihantam lah tuh tebing. Ya, jadi ini mungkin kejadiannya sama ini. Selalu saya bilang ya, Pak Tobing, ini human Hmm. error, pilotnya error. Itu. Jadi, Ya, jadi control tower itu memang mengontrol ketinggian pesawat. Soalnya kan air traffic controller itu kan mesti tahu ada pesawat komersial mana ketinggian berapa, dia harus tahu. Jadi helikopter harus melaporkan ketinggian mereka berapa. Tapi mereka nggak mengontrol posisi. Sekarang helikopter di sini posisi. Lain kalau fixed wing ya. Kalau fixed wing itu kan dimonitor sama control tower. Itu kalau menurut saya. Kalau iya, di sini. makanya Saya ada rasa di sana juga sama lah Pak Tobing. iyalah Helikopter kan bisa semua terbang ke kanan, ke kiri seenak jidatnya kan. Nggak semua bisa dikontrol. bandara itu Pak Andi pasti ada navigatornya. Iya, Karena kecelakaan pesawat itu bisa disebabkan arahan yang salah dari navigatornya. Kan dia minta permission for landing, permission for take off. Kan iya minta. betul. Nah, itu. Nah, satu lagi ya, ini kita mau lihat apakah musuhnya dari dalam. Karena kelompok-kelompok oposisi sabotase dalam negeri sendiri bisa terjadi. Human error tadi bukan hanya Pilot. siapa, bukan hanya pilot, tapi karakter pemimpin. Nah, coba lihat ya. Kita bahas karakter kepemimpinan sang presiden ini. Ya, mantan presiden Iran ini. Dia ini seorang politikus konservatif dan prinsipil Iran. Tapi satu, dia ahli hukum Muslim. Nah, apalagi ya, mantan kepala kehakiman Iran. Biasanya hakim itu otoriter. Ya, di dunia ini
aja dua, ya, satu hakim, satu pendeta. Wah, dia merasa dia yang paling benar. Udahlah, saya udah tahu dia hakim. Waduh, kalau saya berribut dengan hakim, wah nggak mau. Merasa dia yang paling benar. Nah, takut saya, si pilot sudah mengatakan, Pak, ini waktunya tidak bisa terbang. Tapi dia memaksa, takut pilotnya sama dia. Kasus ini sering terjadi, di Indonesia juga begitu. Tadi malam kan udah saya sampaikan, ada panglima, pilotnya udah ngomong, kita tidak bisa terbang Pak, cuaca jelek. Tapi panglimanya bilang, ah gini aja kau takut mati katanya. Ah ini terbang, ya anak buah ikut aja. Nah itu kecelakaan, pernah kasus banyak di Indonesia, tapi nggak enak lah saya mengucapkan itu. Iya, ada dua, banyak panglima yang meninggal gara-gara memaksakan diri untuk terbang helikopternya. Mereka helikopter ada di Medan satu, ada di Timur Timur satu. Karena memang sudah kabut, nggak lihat lagi. Nah ini tergantung human error. Tapi human error yang mana? Bisa juga karena pimpinan, presiden. Ya, presiden. Nggak mungkin pilotnya itu goblok. Nggak mungkin. Bisa juga gara-gara transponder, mungkin takut dideteksi, ya kan? Ya, kalau menurut Jadi saya, transporternya dimatiin. nah itulah, mungkin perintah kan, takut dia di apa, di apa namanya, diikutin atau dideteksi, nah, itu. Nah, silakanlah kita buka tanya jawab, lihat ini. Apalagi Pak Topeng tadi nyinggung hakim. Hakim itu di Indonesia Tuhan loh, Pak. Nah, itulah saya bilang sama, ya saya udah menyampaikan kok. Lah, dia kan ini mantan hakim, mantan jaksa lagi. Saya pelajari tadi mantan jaksa. Nah, kemudian dia diberi julukan lagi presiden penjabut nyawa rakyat sendiri. Ya, lihat ada kasus-kasus HAM yang ada di apa? Di Iran. Dibungkam semua itu. Nah, ini presiden Irannya mati, rakyatnya menari-nari. Lah inilah. Tapi katanya, wah, kalau Tribun ngomongnya hebat, melayat sekian juta orang. Kenapa? Iran itu, ya, satu lagi yang belum saya masukkan di sini. Pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah keberadaan keberadaan apa? Pemerintah rejim yang sekarang. Ya, dia kan menjatuhkan Raja Iran, ya. Kemudian kalau kita lihat Iran sejarahnya sejak zaman Makedonia dulu, ya, si Alexander yang Agung itu punya pasukan cuma sedikit. Sementara kerajaan siapa si Cyrus sama Darius itu punya pasukan yang banyak. Kenapa kalah? Karena dihianati oleh bangsanya sendiri, malah orang yang terdekat, orang terdekat yang mengkhianati. Dibunuh kan, dia bukan dibunuh sama Alexander yang Agung, baca sejarahnya. Dibunuh oleh apa namanya orang yang terdekat dia, sama mantunya mengkhianat, calon mantunya mengkhianat. Bacalah sejarahnya. Ya, ini human error betul, tapi bisa oleh karena dia, bisa juga oleh pilot. Tapi kalau saya lihat tadi pilotnya jam terbangnya pasti udah cukup banyak, itu sampai kolonel dia jadi pilot, ya kan? Itu kan pilot kepresidenan, Pak Tobing. Iya, ya Makanya. tidak mungkin. Nah, Jadi tetapi nggak sembarangan pilot. ya, tetapi orang yang di samping presiden kan takut sama presiden. Apa kata presiden A, ya A. Apa kata presiden B, ya B. Jadi analisanya itu harus menyeluruh. Ini belum terlalu detail ini. Kalau detail aku nggak sempat lah. Buatnya ini berapa lama. Ini aja tadi baru selesai jam 6. Ya Mereka kan? mau mereka mau detail Pak Tobing, makanya mereka minta bantuan Amerika kan itu Bell itu bikinan Amerika. Dia mau minta bantuan untuk baca black box-nya Pak Tobing. Iya, makanya Kami kan. kan malu-maluin, kamu minta tolong sama enemy, sama lawan kan lucu, Nah, ya kan? Nah,
Terus habis gitu Amerika main politik ngirim condolences lagi bela sungkawa. Yang saya bilang ngapain? Ini ada Bu Ellen nih, Pak Tobing masuk dulu di Bu Ellen. Ya silakanlah, silakan. Yang mau Bu bertanya Ellen, silakan.